Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang akidah. Nah, materinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Tapi sebelum melanjutkan materi ini, kita akan baca doa dulu ya, supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dilanjutkan ke absen ya. Sekarang siapa yang akan masuk? Amin. Kenapa sampai nggak masuk? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat sehat. Dan kita yang sehat semoga diberikan kesehatan terus dan bisa belajar seperti biasa ya, untuk meneruskan atau istilahnya supaya kita nanti pas kelas 6 mendapatkan nilai yang baik ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi Asmaul Husna. Sudah tahu semuanya kalau Asmaul Husna itu adalah berjumlah 99. Nah, yang akan dipelajari ada 4 ya, yaitu diantaranya Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Mu'min. Nah, dari keempat nama ini diambil dari Asmaul Husna yang 99. Nah, untuk apa kita belajar Asmaul Husna? Agar iman kita dikuatkan ya, sehingga kita tidak goyah pikiran kita ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah ya. Siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang membuat manusia? Siapa yang membuat binatang atau hewan ya? Nah, ini di sini Allah membuktikan dengan Al-Qawi, Maha Kuat. Al-Qawi Maha Kuat artinya Allah menciptakan langit dan bumi tanpa bantuan orang lain, tanpa membutuhkan siapapun. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu maha hidup, qayyum artinya berdiri sendiri. Ketika menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah itu sendiri, tidak membutuhkan manusia. Tidak ada yang membantu mendirikan atau menciptakan langit dan bumi. Kemudian lahu ma fis samawati wal ard, ini Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, innal quwwata lillahi jami'an. Sesungguhnya yang maha kuat itu adalah Allah. Dari semua yang ada di alam ini hanya Allah lah yang maha kuat. Kemudian untuk meneladani sifat Al-Qawi, umpama kita sekarang ini tadi lumayan ya, dari semalam kita diturunkan hujan ya. Itu siapa yang menurunkan? Allah. Kemudian kita masih tetap sekolah karena ini adalah kewajiban kita untuk seorang pelajar untuk tetap kuat melaksanakan kewajiban kita, yaitu meneladani sifat Al-Qawi.
Itu artinya kita meneladani sifat Al-Qayyum. Walaupun ada hujan besar atau hujan dari semalam, kita tetap yang penting saya mau belajar. Kuat fisik saya, walaupun kesininya ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan sepeda, ya ada juga yang diantar sama mamahnya atau ayahnya. Nah kemudian Al-Qayyum berdiri sendiri. Tadi dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Nah kita dapat meneladani sifat Al-Qayyum, yaitu kita ke sekolah diantar. Sudah diantar datang ke sekolah, apa masih didampingi sama orang tuanya? Tidak, karena sudah kelas 5 ya, sudah kelas 5 ya. Itu jadi kita harus siap mandiri, harus kuat dengan sendiri. Jangan istilahnya pengen didampingin sama orang tuanya terus, tapi kita harus tetap sendiri belajar dengan tanpa bantuan orang lain, apalagi ketika kita nanti semesteran ya. Kita jangan bergantung kepada orang lain, tapi kita harus optimis ya. Jangan pesimis. Udah ngisi nomor 5, diganti lagi, nengok ke sebelah kanan enggak isinya A umpamakan, diganti lagi B. Nah itu namanya tidak percaya diri, tapi masih tergantung kepada orang lain. Tapi Allah ya, dengan bersifat Al-Qayyum, Allah tetap menciptakan langit dan bumi ini tanpa bantuan orang lain. Tapi kita juga harus meneladani sifat ini. Kemudian Al-Hayyu tadi Allah menciptakan selain langit dan bumi beserta isinya, yaitu menghidupkan atau menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan, diberikannya napas ya, diberikan napas sehingga kita dapat bernapas, kita dapat bergerak ke sekolah ya, berjalan dengan kaki yang kuat. Akhirnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Itu diberikannya, dihidupkannya oleh Allah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak kamu mati tanggal sekian atau jam sekian ya, itu Allah berkuasa ya. Kita tidak bisa lari dari yang namanya maut atau mati ya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya, untuk mempelajari Asmaul Husna ini supaya kita yakin bahwa Allah lah yang maha kuat, yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup, yang maha mematikan. Kita tidak tahu umur kita kapan, ya, tidak tahu akan dipanggilnya tahun keberapa, atau juga entah lagi tidur, entah lagi makan ya. Kadang-kadang suka ada orang yang ketika tidur pas dibangunkan tidak. Itu siapa yang memanggil atau yang mengambil maut? Allah ya. Nah sekarang Ibu kasih ini. Ya, nanti pas ketemu kata Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Hayyu dan Al-Mumit, silahkan dikasih centang ya, supaya ketahuan nanti ke nomor berapa untuk nama-nama tersebut. Ya, kita baca dulu bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Malikul Mulki Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Muhsin Ya Jamil Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Nuru Ya Nafi Ya Nuru Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rasyid Ya Sabur Ya Rabbal Alamin. Berapa? Al-Qawi. Ya. Tadi udah dihitung belum? Udah diceklis belum? Udah, ayo ada yang bisa? Berapa? 50. Boleh dikasih nomor? Dikasih nomor ditulis pakai pensil atau pakai pulpen. Nomor berapa? 53 ya. Kemudian Al-Qayyum 63 Al-Hayyu 62 Kemudian Al-Mumit 61. Ibu tanya ya. Iqbal A. Al-Qayyum artinya apa? Yang maha berdiri sendiri. Jadi siapa yang berdiri sendiri? Allah. Kemudian Al-Mumit, Aden, apa artinya? yang maha mematikan. Yang maha mematikan. Siapa yang mematikan? Allah. Kemudian Al-Hayyu, dunia. Yang maha hidup. Siapa yang menghidupkan? Contohnya apa yang hidupkan apa? Manusia. Apa lagi? Hewan. Apa lagi? Tumbuh-tumbuh. Ya, itulah nama-nama dari Asmaul Husna yang kita pelajari ada 4 ya. Kemudian ada lagi nih supaya untuk mengingatnya cepat ingat, ada lagunya atau nadanya nada Tibil Qulub. Ada yang masih ingat sholawat Tibil Qulub lagunya bagaimana? Nah, sekarang dimasukkan ke sini. Al-Qawiyyan kuat Al-Qayyum berarti di sini nggak usah pakai ini ya. Ininya Al-Qawiyyan maha kuat Al-Qayyum. Sama kan dengan nadanya? Al-Hayyu maha hidup Al-Mu'min Allahumma sholli ala sayyidina Al-Qawi Al-Hayyu yang maha hidup Al-Mu'min yang maha mematikan Al-Qawi yang maha kuat Al-Qayyum berdiri sendiri Al-Hayyu maha hidup Al-Mu'min maha mematikan yang mematikan. Jadi supaya ini supaya ini aja ya lebih enak dihafalnya. Allahumma sholli Al-Qawi yang maha kuat Al-Qayyum berdiri sendiri Al-Hayyu yang maha hidup
sampai di sini akhlak. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dan kita ditetapkan kuat iman dan Islam dengan mengimani kepada sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Mumit, dan kita jangan merasa sombong dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita yang ada pada diri kita, tapi kita tetap yang paling kuat adalah hanya Allah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.